Selamat pagi anak dan bu guru yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa kembali bersama ibu dalam pembelajaran tematik. Nah, sudah sarapan belum? Oke, bagus. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ayo anak bu guru disimak dengan baik ya pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diantaranya satu, siswa dapat menuliskan kembali informasi tentang sumber energi dan energi. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks. Ketiga, siswa dapat menuliskan cara menjaga kelestarian air. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang waktu. Masih semangat Ananda Bu Guru? Oke, pada pembelajaran sebelumnya Ananda telah mempelajari tentang sumber energi dan energi alternatif. Ayo, masih ingat ya? Apa itu sumber energi dan energi alternatif? Nah, sedikit ibu ulas ya, bahwa sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Dan energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Juga dapat diartikan sebagai energi yang ketersediaannya melimpah di alam. Sekarang sudah paham ya apa itu sumber energi dan energi alternatif? Tidak jauh dari pembelajaran tersebut, hari ini ibu akan menjelaskan air sebagai sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Kenapa? Karena air dapat menghasilkan energi listrik yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nah, seperti itulah Ananda, kenapa air bisa disebut sebagai sumber energi alternatif. Anak solih dan solihah, walaupun ketersediaan sumber air melimpah di alam, kita harus bijak dalam penggunaannya. Nah, bagaimana? Yaitu dengan cara melestarikan, menjaga kelestarian sumber daya air. Sehingga dengan menjaga kelestarian air bersih akan mudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya Ananda Bu Guru perhatikan beberapa gambar peristiwa berikut. Nah, di situ juga ada kewajiban kita terhadap kegiatan yang ada pada gambar tersebut. Disimak dengan baik ya. Berikut ada beberapa kegiatan menjaga kelestarian air. Nah, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan sungai. Nah, di sini terdapat kewajiban kita, yaitu diantaranya membantu sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, membersihkan sampah dan lumpur sungai. Yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu kerja bakti membersihkan saluran air. Nah, kewajiban kita dalam hal ini adalah membantu sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, membersihkan sampah dan lumpur di saluran air. Dan yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Itulah kewajiban kita pada peristiwa ini. Selanjutnya adalah kegiatan ketiga. Pada peristiwa ini adalah kegiatan penebangan hutan. Nah, kita boleh melakukan penebangan pohon dengan catatan bahwa kita hanya menebang pohon yang sudah tua saja. Nah, kewajiban kita di sini adalah menebang pohon yang sudah tua saja. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali pada hutan yang sudah gundul. Dan selanjutnya, mengawasi penebangan hutan. Seperti itu ya kewajiban kita terhadap penebangan hutan. Tetap semangat ya Anda semuanya.
Selanjutnya kita akan mempelajari energi alternatif lainnya. Selain panas matahari, gerak air, dan gerak angin, juga ada energi alternatif lainnya, yaitu briket. Nah, untuk mengasah kemampuan literasi Ananda, ayo dibaca teks berikut ya. Pemanfaatan briket. Briket adalah bahan bakar alternatif pengganti BBM. Briket berbentuk balok dan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Nah, apa bahannya? Yaitu diantaranya A. Bambu atau batok kelapa atau serbuk kayu. B. Kanji. C. Pipa paralon sepanjang 7-10 cm. Dan yang terakhir adalah korek api. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu yang pertama, kita keringkan batok kelapa atau bambu atau serbuk kayu sampai benar-benar kering. Yang kedua, kita bakar dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Selanjutnya kita tumbuk halus hasil pembakaran. Kemudian kita saring hasil tumbukan. Nah, setelah itu kita campur hasil saringan dengan adonan kanji secukupnya. Kemudian kita cetak adonan menggunakan potongan bambu atau pipa paralon. Dan langkah yang terakhir adalah kita keringkan adonan untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan dapat memakan waktu hingga beberapa hari. Nah, setelah itu akan kita manfaatkan briket sebagai pengganti BBM. Selanjutnya, mari kita tanya jawab seputar energi briket. Apa fungsi briket? Nah, briket berfungsi sebagai bahan bakar untuk memasak sebagai pengganti bahan bakar minyak. Selanjutnya, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat briket. Nah, alat yang digunakan sama kita ketahui yaitu tadi ada bambu atau serbuk kayu, tepung kanji, ada potongan bambu, pipa paralon, dan korek api. Nah, selanjutnya sebutkan 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Kelebihannya adalah mengurangi pencemaran dan tidak mudah habis jika dibakar. Selanjutnya, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Itulah energi alternatif briket. Selanjutnya masih ada energi alternatif lainnya, yaitu biogas. Nah, apa itu biogas? Anda perhatikan ya teks berikut. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Misalnya kotoran sapi, kambing, dan ayam. Biogas dapat menggantikan bahan bakar minyak. Mengapa biogas dapat dijadikan energi alternatif? Karena gas metana pada biogas dapat menggantikan BBM. Selain itu, biogas termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari kotoran hewan yang tidak menimbulkan asap saat proses pembakaran. Apa saja keuntungan menggunakan biogas? Yaitu biaya lebih murah dan ramah lingkungan. Selanjutnya Ananda, mari perhatikan teks berikut. Menyelesaikan soal cerita tentang waktu. Ananda, sebelumnya kita sudah menentukan lama waktu kegiatan, bahwa satuan waktu itu bisa berupa jam, menit, detik, minggu, bulan, bahkan tahun. Nah, sekarang perhatikan soal berikut ya. Saat berkemah, Eko menggunakan briket untuk memasak. 1 buah briket dapat digunakan untuk memasak selama 2 jam. Jika Eko memasak pukul 14.30 menit, pukul berapa briket akan habis? Dari soal diketahui bahwa lama penggunaan 1 briket itu sama dengan 2 jam. Dan waktu mulai memasak adalah pukul 14.30. Yang ditanya, kapan waktu briket habis? Nah, dapat kita jawab yaitu
Waktu mulai memasak ditambah lama penggunaan briket. Nah, waktu mulainya 14.30. Sedangkan lama penggunaan briket adalah 2 jam. Sehingga 14.30 ditambah 2 jam. 14 ditambah 2 sama dengan 16. Dan ditambah lagi 30 menit. Sehingga briket akan habis pada pukul 16.30 menit. Semoga bisa dipahami ya. Itulah cara menyelesaikan soal cerita tentang waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ananda semuanya atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.